Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Ramadhani, NIM 183 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang stemming dan lemmatization. Nah, stemming itu sendiri adalah proses mengubah kata berimbuhan menjadi bentuk dasar atau stem dengan cara mendorong atau menghapus imbuhannya tanpa mempertimbangkan konteks atau aturan linguistik secara mendalam. Contohnya seperti berlari, lari-lari, pelari menjadi lari. Nah, stemming biasanya menggunakan aturan pemotongan heuristik. Nah, selanjutnya ada lemmatization. Nah, lemmatization itu sendiri adalah proses mengubah kata ke bentuk dasar atau lemma berdasarkan aturan linguistik, konteks kalimat, dan kamus bahasa. Contohnya seperti mengambil, diambil, dan pengambilan menjadi ambil. Nah, lemmatization itu sendiri lebih akurat karena menggunakan basis pengetahuan berupa kamus dalam menentukan bentuk kata dasar. Selanjutnya ada kelebihan stemming dan lemma itu sendiri. Nah, untuk kelebihan stemming adalah proses cepat dan ringan secara komputasi, cocok untuk dataset besar, kemudian mengurangi variasi kata sehingga mempermudah analisis dokumen, dan selanjutnya ada implementasinya sederhana. Selanjutnya ada kelebihan lemma adalah hasil lebih akurat karena mempertimbangkan grammar dan kamus. Selanjutnya ada dapat mempertahankan bentuk kata yang lebih alami. Kemudian cocok untuk aplikasi NLP yang membutuhkan akurasi tinggi seperti sentimen analisis dan juga machine learning. Kemudian ada menghindari kesalahan potong kata yang biasa terjadi pada stemming. Nah, selain itu ada kekurangan stemming dan lemma itu sendiri. Yang pertama ada kekurangan stemming, yaitu hasil kurang akurat karena hanya memotong imbuhan. Selanjutnya ada resiko menghasilkan kata dasar yang tidak benar, kemudian tidak mempertimbangkan konteks kalimat. Nah, untuk kekurangan lemma, yaitu lebih lambat karena membutuhkan analisis linguistik, terus membutuhkan kamus yang besar, terus implementasi lebih kompleks, kemudian untuk bahasa Indonesia jumlah library lemma masih lebih terbatas dibanding bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada tahapan untuk stemming dan lemma itu sendiri. Yang pertama ada tahapan stemming, yaitu identifikasi kata berimbuhan, yaitu kata dicek apakah memiliki awalan, sisipan, atau akhiran. Kemudian ada aturan pemotongan imbuhan. Nah, library akan memotong imbuhan sesuai pattern tertentu, misalnya awalan ber, me, ke, atau per. Nah, kemudian ada normalisasi hasil. Nah, setelah dipotong, diperiksa apakah bentuknya valid. Jika tidak, dilakukan langkah pemotongan lain. Yang terakhir ada output stem, yaitu menghasilkan bentuk dasar berdasarkan pemotongan. Nah, selanjutnya ada tahapan lemma itu sendiri. Tahapan lemma adalah yang pertama, tokenisasi kata, yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata. Selanjutnya ada analisis morfologis, yaitu mengecek struktur kata berupa kata kerja, kata benda, imbuhan, atau dan lain-lain. Selanjutnya ada lookup kamus lemma, yaitu sistem mengecek bentuk dasar kata yang benar dalam kamus. Selanjutnya ada penyesuaian konteks, jika mendukung kata diperiksa berdasarkan posisi dalam kalimat. Nah, yang terakhir ada output lemma. Nah, output lemma itu sendiri menghasilkan bentuk dasar yang benar menurut linguistik. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke codingannya. Nah, di sini saya sudah ada codingan dari stemming. Yang pertama adalah menginstal library sastrawi untuk stemming bahasa Indonesia. Nah, di sini ada pip install sastrawi, kemudian import sastrawi stemmer ini, kemudian membuat objek stemmer codingannya ini. Selanjutnya ada contoh kalimatnya, yaitu pemerintah sedang melakukan pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah. Nah, selanjutnya adalah proses stemming, masukkan ini stemmer dan stem, kemudian kalimat. Nah, selanjutnya ada menampilkan hasil. Langsung saja kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalimat aslinya adalah pemerintah sedang melakukan pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah. Nah, untuk hasil stemmingnya menjadi perintah sedang laku bangun lanjut di berbagai wilayah. Selanjutnya, kita akan masuk ke codingan lemma. Nah, yang pertama, menginstal library NLP ID untuk lemmatization bahasa Indonesia. Ini codingannya. Kemudian ada import class lemmatizer dari NLP ID. Ini. Kemudian membuat objek lemmatizer. Nah, selanjutnya ada masukkan kalimat, yaitu ini.
Pemerintah sedang melakukan pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah. Selanjutnya adalah tokenisasi sederhana, yaitu memecah kalimat menjadi kata. Kemudian melakukan lema untuk setiap kata. Nah, proses dilakukan satu persatu karena library ini tidak menerima input kalimat utuh. Seperti ini. Nah, kemudian tinggal di print untuk menunjukkan outputnya. Langsung saja kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Pemerintah sedang melakukan pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah. Nah, hasil lemanya, perintah sedang laku bangun lanjut di berbagai wilayah. Nah, kenapa hasilnya bisa begini? Karena ini library dari NLP-ID ini sendiri menggunakan rule base tambah kamus statis. Jika kata tidak ada di dalam kamus, maka library menurunkan kata berdasarkan aturan lama, seperti pemerintah menjadi perintah. Tapi secara linguistik, pemerintah adalah bentuk baku dan tidak boleh dihapus awalannya. Nah, kemudian tidak ada analisis konteks kalimat lematizer. Nah, tidak ada analisis konteks kalimat. Nah, lematizer tidak tahu apakah berbagai ini. Nah, berbagai harus tetap berbagai atau menjadi bagai. Nah, yang terakhir adalah kamus lema bahasa Indonesia masih terbatas. Berbeda dari bahasa Inggris yang punya WordNet, begitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.